ikan-ikan yang ada di lautan. Coba bayangkan saja berapa juta macam ikan dan berapa ekor ikan yang ada di lautan, itu semuanya membacakan istighfar kepada kamu, memohonkan ampunan kepadamu agar dosa-dosa kamu dimaafkan. Kita tahu mereka makhluk yang tidak berdosa, dan makhluk tak berdosa pasti akan Allah kabulkan doanya. Mereka membacakan istighfar, memohonkan ampunan agar orang yang mencari ilmu tadi qala musannif rahimahumullah ta'ala al-imam hujjatul islam Imam al-Ghazali nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain ila anqal kama qala sallallahu alaihi wasallam man 'ana ala ma'siyatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, man 'ana 'alal ma'siyah, barang siapa menolong kepada kemaksiatan walau bisyatri kalimatin. Walau itu bahasa Arab berarti walaupun, saduran dari bahasa Arab. Walau bisyatri kalimatin, walaupun hanya dengan sepotong dari kalimat. Tidak kalimat utuh, tapi hanya dengan sepotong kalimat saja dia menolong orang lain dalam kemaksiatan. Karena syarikan lahu fiha, maka orang yang menolong tadi seperti orang yang bersekongkol di dalam melakukan kemaksiatan tadi. Artinya orang yang menolong tersebut sama punya dosa sebagaimana orang yang melakukan kemaksiatan. Ini dikorelasikan dengan apa yang disampaikan kemarin, bahwa barang siapa mencari ilmu dengan tujuan munafasah, berbangga diri, taqaddum alal aqran, ingin paling depan di antara teman-temannya, ingin istimalatul wujuhin nas ilaik, agar orang lain senang kepada dirinya, soan-soan kepada dirinya, atau ada tujuan lain, jam'id dunya, hitamid dunya, mengumpulkan harta-harta dunia. Niat mencari ilmu yang seperti itu bagian dari kemaksiatan. Sehingga sang guru pun ketika mengajarkan ilmu kepada orang tersebut, maka sebagaimana muridnya yang bersalah, gurunya pun ikut bersalah. Sebagaimana muridnya berbuat maksiat, maka gurunya pun ikut bermaksiat karena perbuatan sang murid tersebut. Artinya, ketika kita mempunyai seorang murid, maka luruskan dulu niat kita dulu sebagai guru, dan luruskan pula niat murid. Bagaimana murid itu tidak sampai ketika mencari ilmu tersebut terjerumus pada niat-niat yang salah. Dikhawatirkan malah sang guru bukan mendapatkan pahala, tapi justru menolong sang murid melakukan kemaksiatan, sehingga dia termasuk syarikan lahu fiha, menjadi orang yang bersekongkol, bersatu bersama di dalam kemaksiatan. Naudzubillah min dzalik. Ini begitu besarnya Imam Ghazali menjaga di awal ketika orang itu berangkat untuk mencari ilmu, padahal ilmu tersebut adalah hal yang mulia. Itu pun sangat dijaga bagaimana agar niat tersebut tidak rusak. Niat itu tidak rusak. Wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallah, dan ketika niat kamu dalam mencari ilmu dan tujuan kamu di dalam mencari ilmu itu adalah agar tersambung antara dirimu dengan Allah Ta'ala, min talabil ilmi, dari tujuan ilmu tersebut, al hidayata, yaitu untuk mencari hidayah, petunjuk suatu kebenaran, duna mujarodir riwayah, tidak hanya murni untuk menceritakan ilmu, tapi memang ilmu itu dicari bukan hanya untuk disampaikan kembali, tapi ilmu itu dicari satu untuk menghilangkan kebodohan darimu, ya, menghidupkan agama,
menetapkan agama Islam dengan keilmuan Islam yang begitu luhur, atau mencari ilmu itu adalah tujuannya balasan di akhirat, ridhonya Allah Ta'ala. Ketika orang niatnya seperti itu, berarti dia itu sudah berada dalam posisi dia mencari ilmu tujuannya hanya karena Allah. Satu, tadi menghilangkan kebodohan. Dua, bertujuan menghidupkan agama Islam, menetapkan agama Islam dengan keilmuan, bertujuan untuk di dalam mencari balasan di akhirat, mencari ridhonya Allah Ta'ala, atau ada tujuan lain untuk bersyukur bahwa saya diberi nikmat akal, sehingga dia itu mencari ilmu memang untuk memaksimalkan syukur akalnya, memaksimalkan syukur sehat badannya masih bisa mengaji. Nah, tujuannya seperti itu, bukan tujuan hanya untuk menampung ilmu lalu hanya disampaikan lagi. Gampangannya kalau sekarang melalui WA itu hanya copy terus dipastekan lagi, dikirim ulang, belum juga dibaca guys, dikirim ke dia, dikirim ke dirinya belum bisa mengamalkan ilmunya, tapi dia sudah menyampaikannya ke orang lain, hanya menukil saja dari ulama-ulama. Kalau memang tujuannya bukan seperti itu, kan itu tujuannya hanya riwayat, hanya menyampaikan, tidak diroyah, tidak suatu pengertian, tidak hidayah. Fabsyir, maka bahagialah. Jadi cek dulu hati kita, apa tujuan kita mencari ilmu, apakah yang kemarin tersebut atau memang yang ini. Ketika ada di posisi yang sekarang, yaitu tujuan kita sebagaimana tadi disebutkan, maka bahagialah. Fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha, maka sesungguhnya malaikat nih sekarang ini, kalau kita sedang mencari ilmu di waktu ini dengan tujuan tadi, tujuan murni antara kita dengan Allah, maka malaikat itu sekarang sedang melebarkan sayapnya di atas kamu. Idza masyaita, ketika kamu berjalan menuju tempat ilmu, di saat kita berjalan saja sudah malaikat melebarkan sayapnya di atas kita. Artinya mereka menaungi kita dengan rasa ridho, memohonkan ampunan buat orang-orang yang mencari ilmu. Wahitanul bahri tastaghfirulaka, ikan-ikan yang ada di lautan. Coba bayangkan saja berapa juta macam ikan dan berapa ekor ikan yang ada di lautan, itu semuanya membacakan istighfar kepada kamu, memohonkan ampunan kepadamu agar dosa-dosa kamu dimaafkan. Kita tahu mereka tidak makhluk yang tidak berdosa, dan makhluk tak berdosa pasti akan Allah kabulkan doanya. Mereka membacakan istighfar, memohonkan ampunan agar orang yang mencari ilmu tadi, semisal kita di hari ini semoga saja termasuk yang seperti itu sedang dimohonkan ampunannya oleh mereka. Idza sa'aita, ketika kamu telah mulai berjalan menuju tempat ilmu tersebut. Begitu agungnya suatu niat sehingga memposisikan orang itu apakah di dalam satu dosa atau orang tersebut di dalam satu kemaksiatan. Ini digantungkan dengan posisi niat awalnya. Sehingga ada sebagian ulama mengatakan bahwa kenapa ikan-ikan itu sampai memohonkan ampun kepada orang-orang tersebut. Dikarenakan ketika orang itu mencari ilmu dengan niat yang benar, maka keberadaan alam semesta ini akan digantungkan kepada orang tersebut. Sholahul alam manutun bil alim. Kebagusan atau keselamatan alam ini digantungkan pada orang yang alim. Ketika manusia itu serakah, tidak alim dalam urusan agama, atau dia tahu urusan agama tapi tidak menyampaikan sesuai dengan
syariat agamanya, maka alam ini akan rusak. Mulanya ketika orang itu menjadi alim yang sebenarnya, alam ini akan terselamatkan. Sebagai rasa syukurnya dari hewan-hewan tersebut, maka dia memohonkan ampun orang-orang yang mencari ilmu dengan niat-niat tersebut. Di sini digambarkan di dalam kitab syarahnya dikatakan bahwa alamatud dalikal qasdi ayyakuna bahsul ilmi fil khala ahabbu ilaika min ayyakuna fil mala. Di antaranya tujuan orang itu kalau memang benar-benar mencari ilmu dengan tujuan bainaka wa bainallah, hanya tujuan antara dia, kamu, dan antara kamu dan Allah, di antaranya tanda-tandanya adalah dia akan membahas ilmu, mempelajari ilmu di waktu khala, di waktu sepi, itu akan lebih dia senangin daripada dia membuka ilmu, membahas ilmu di kalangan orang banyak. Artinya nggak ada orang pun, hanya satu orang pun mungkin yang ngaji, dia tetap belajar. Bahkan tidak ada orang pun dia tetap mutalaah. Nah, ketika ada pengajian besar dia baru mengaji, atau karena jamaahnya besar dia baru mengaji, itu ada kekhawatiran. Kekhawatiran tujuannya itu bukan bainaka wa bainallah. Nah, tapi ketika orang itu tidak ada orang pun tetap membahas ilmu, ya, bahsul ilmi fil khala ahabba ilaik min ayakuna fil mala, itu bagian dari tanda bahwa tujuannya adalah mencari ridhonya Allah. Tanda yang kedua, Allah tufarriqa baina ayyakshifal haqqu ala lisanik wala lisani ghairik. Di antaranya lagi bahwa orang itu mencari ilmu tujuannya itu karena Allah, dia berasa nyaman, tidak membeda-bedakan ketika suatu kebenaran terlahir dari mulut dia sendiri atau pada mulut orang lain. Ketika kebenaran terlahir dari mulut orang lain, dia pun tidak merasa dengki, tidak merasa susah. Kita gambarkan misalnya kita mengeluarkan pendapat dan pendapat kita dianggap salah, justru pendapat orang lain dianggap benar. Lihat, kalau kita terjadi perubahan di dalam sikap kita, dikhawatirkan kita mencari ilmu bukan karena Allah. Atau ketika kita yang mengajar itu bukan kita, diganti oleh orang lain, kita juga merasa tidak senang. Itu pun dikhawatirkan berarti kita sedang mencari ilmu bukan karena Allah, tapi karena urusan dunia. Semoga bagian dari tanda tersebut akan kita penuhi. Kita akan belajar walaupun tidak ada orang. Kita pun akan merasa senang ketika kebenaran tersampaikan meskipun dari orang lain. Semoga niat kita Allah gampangkan, karena antara kita dan antara Allah Ta'ala tujuannya murni untuk mendapatkan hidayah. Dan setelah itu semoga malaikat akan melebarkan sayapnya di atas kita, malah hewan-hewan yang di lautan akan membacakan istighfar buat kita, dan semoga setelah mengaji ini kita lepas dari dosa-dosanya. Kita ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.